Bisa nggak untuk record? Gimana? Bisa? Udah ya? Coba saya record. Recording in progress. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Hari ini, Pak. oke. Hari ini kita pertemuan ke berapa? Ke-7 atau ke-8 ya? 7 ya? Ketujuh. Ya, Tujuh. pokoknya antar 7 atau 8 saya juga agak lupa ya. Pokoknya minggu depan UTS. Nah, jadi sengaja rencananya sih hari ini nggak ada kuliah, cuma saya pikir ya daripada ini biar UTS lebih cepat gitu kan. Jadi ya kita manfaatkan lah waktu yang bisa kita gunakan. Mohon izin mungkin kalau yang bisa on cam, karena ini kan di record ya untuk bukti perkuliahan. Jadi kalau yang tidak memungkinkan sih nggak apa-apa. Barangkali ada yang lagi di luar rumah gitu. Tapi kalau yang lagi di ruangan mungkin bisa on cam dulu gitu untuk ya supaya ada bukti perkuliahan gitu ya. Oke, hari ini presentasi silakan kelompok siapa yang menyajikan presentasi? Kelompok berapa Pak saya? Materi Ya, ke-6. Oke, silakan disajikan. Untuk UTS berarti minggu depan ya UTS-nya? Iya, Pak. Oke. Nanti soalnya gampang kok, nggak susah. Baik. Sudah kelihatan? Oh, oke. Judulnya dulu dong. Oh ya, bentar. Nah, kalau boleh mungkin bisa ditambah ininya. Bisa diedit dulu, ditambah nama dosennya gitu. Oh, Biar oke. kita ditambah di bawahnya. Nama dosen Bu Yuyun. Jangan di situ. Di bawah nama kelompok aja. Di bawah nama-nama mahasiswanya. Oke. Nama dosen gitu. Dosen. Yuyun siapa namanya saya lupa. Yuyun Kurniati bukan sih? Ya, Bu Yuyun pokoknya inget kan? Lupa saya. Kamu siapa? Sebentar saya lihat dulu. Kalau mata kuliah lain udah sampai mana ininya? Oh, boleh tahu. Pertemuan berapa? Rata-rata 6. Kalau eksistensi 6. Namanya Yuyun Kurniawati. Yuyun Kurniawati MKM. Ya, MKM. Kalau saya Ilmiza Julisan MPD. Itu dikasih ini aja. Dikasih -2, dosen -2. Ya, 1 di enter. Nah, baru nama saya. ILMI, Ilmi. Ya, lihat aja di Zoom kan ya namanya. Koma MPD. D-nya kecil. M titik. Oh ya. M titik P besar. Ini. Nah, gitu. Gue koma dulu. Itu ICHSAN. S kurang. Oh. Bang. Koma. Nah, terus habis itu habis N-nya koma dulu. Itu juga Bu Yuyun koma. Oke. Habis nama saya koma. Nah, Bu Yuyun juga koma. Itu huruf besar tuh Bu Yuyun tuh Y-nya tuh sama K-nya.
Oke, Oke. oke. Ya dikebawain lagi dong, Mas kepotong. Bentar, bentar, bentar. Oke, biar kelihatan tadi soalnya mau di screenshot. Dikebawain lah. Nah, oke, sip dah. Bentar, bentar, bentar. Oke, ntar saya mau Cat- screenshot. Catherine ya? Wah, ini nama kelompoknya malah salah. Nggak ada yang mau betulin lupa saya. Oke, udah di Oke, slideshow. udah bisa Ya, mulai. oke. Ya di slideshow. Oke, baik. Saya dulu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi kawan-kawan dan wabarakatuh. Pak dosen. Kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok tentang toksikologi industri tentang deterjen, kan sabun dan deterjen. Apa sih? Tahukah tuh deterjen? Kawan-kawan ada yang tahu gak deterjen itu apa? Deterjen adalah bahan pembersih yang mengandung bahan petrokimia. Surfaktan merupakan bahan pembersih utama yang terdapat dalam deterjen. Berikut ini gambar unsur karbonnya, ikatan karbon. Ada apa itu lupa saya namanya. Kimia lupa Pak, kelas SMA. Oke, lanjut lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini sabun. Sabun merupakan garam natrium atau kalium. Garam natrium disebut juga sabun yang sabun keras, sedangkan garam kalium merupakan sabun lunak dari asam lemak yang memiliki fungsi sebagai bakteriostatik terhadap banyak kuman. In- ini merupakan juga gambar ikatan karbonnya. Nah, di situ ada ditambah es. Lanjut aja. Nah, kekurangan sabun dan deterjen. Uh, Kelebihan sabun dan deterjen pertama yaitu kelebihan sabun, yaitu mencuci dengan baik pada air lunak, dapat diuraikan oleh mikroorganisme, jarang membuat iritasi pada kulit. Deterjen itu kelebihannya tidak mengendap pada air sadah. Yang kedua, dapat dibuat dengan sifat-sifat khusus. Yang ketiga, kekurangan dua doang. Kekurangan sabun dan deterjen ada tiga. Ada sabun ada tiga, deterjen ada dua. Ada ada dua. Nah, kalau yang sabun itu sukar larut dalam air. Yang kedua, sabun itu bisa diendapkan dalam air sadah dan membentuk asam. Tidak dapat mencuci pada larutan yang sifatnya asam. Deterjen, kekurangannya limbahnya menyebabkan buih pada air yang menimbulkan pencemaran. Mengandung STTP atau sodium tripolipet, suatu senyawa fosfat sebagai bahan adiktif atau tambahan untuk mengatasi kesadahan dan mencegah kotoran melekat kembali. Sumber klik farmasi.com. Nah, saya jenis-jenis deterjen berdasarkan bentuknya, bentuk fisiknya, deterjen dibagi menjadi di empat. Yang satu deterjen batang, seperti gambar yang ini, yang ekstra aktif. Nah, itu contohnya. Padat, memiliki sifat padat dan memiliki tingkat alkali yang tinggi. Kekurangannya membuat tangan iritasi dan bisa melunturkan warna baju hijau. Kalau nyuci baju jangan pakai deterjen batang. Nah, sedangkan deterjen bubuk yaitu bentuknya mudah disimpan dan dikemas, gampang diukur, serta mempunyai konsentrasi paling tinggi. Karena deterjen bubuk itu kan perlu
dicairin sesuai, jadi mudah, mau konsentrasi berapa bisa diatur. Deterjen colek eh, banyak fillernya serta airnya. Sedangkan deterjen cair tidak ada filler sehingga daya cuci cukup tinggi. Deterjen relak kelebihannya itu ramah lingkungan, ampuh membersihkan kotoran dan mengawetkan warna pakaian, mengandung biji yang beracun pada lerak, dapat berpotensi sebagai insektisida. Nah, lanjut. Lanjut kok double ya. Enggak, lanjut. Nah, udah. Lanjutnya ke Catherine. Baik, di sini ada deterjen berdasarkan degradasi zat aktif. Ada dua, yaitu deterjen keras. Deterjen ini mengandung zat aktif yang sukar dirusak oleh mikroorganisme, baik sebelum digunakan maupun setelah dibuang. Zat ini yaitu alkyl benzenesulfonat atau ABS. Yang kedua yaitu deterjen lunak. Jenis deterjen ini mudah dirusak oleh mikroorganisme karena memiliki rantai karbon yang tidak bercabang, yaitu linear alkyl benzene sulfonate atau LAS. Jenis deterjen yang menggunakan LAS ini biasanya dianggap 15 sebagai deterjen yang biodegradable. Deterjen jenis ini sudah cukup tersebar di pasaran. Next. Ada komponen penyusun deterjen, yaitu surfaktan adalah komponen penghasil busa dan menurunkan tegangan permukaan air. Surfaktan berfungsi sebagai daya pembasahan air sehingga kotoran yang berlemak dapat dibasahi, menggendorkan dan mengangkat kotoran pada kain serta mensuspensikan kotoran yang telah terangkat, dan juga terdiri dari dua bagian sifat yang berbeda, hidrofobik dan hidrofolik, dan juga dibagi menjadi 4 macam: anionik, nonionik, kationik, dan amphoteric. Adapun jenis dari surfaktan yaitu surfaktan anonik, lebih murah, lebih stabil dalam air, memiliki daya bersih yang baik serta memiliki busa yang banyak, daya sampai 18 bersih kuat. Surfaktan anionik, garam Na dan terionisasi untuk menghasilkan Na dan ion aktif permukaan yang bermuatan negatif. Surfaktan yang termasuk dalam jenis ini yaitu linear alkyl benzensulfonat atau LAS, alkyl benzosulfonat ABS, etoksisulfat, dan alkyl sulfat. Dan juga ada surfaktan kationik. Deterjen kationik merupakan garam amonium hidroksida atau NH4OH kuaterner, senyawa amonium kuaterner menjadi partikel muatan positif
jika terlarut dalam air. Ada juga pelembut, softener. Deterjen ini baik karena kemampuannya sebagai bakterisida maupun bakteriostatik. Surfaktan kanionik memiliki lebih banyak busa dan pelembut, karena itu harganya mahal dan sebagai desinfektan rumah sakit dan hotel. Dan juga 19 kanonik yaitu fatiamina, fatiamidoamina, fatiamina oksida, tertariamina etokasilat, dimetil alkil amina, dan dialkil metal amina. Next. Next, Kak Evan. Dan juga ada surfaktan non-ionik. 45% industri menggunakan surfaktan jenis ini tidak terionisasi dalam air gugus hidrolifilik. Mereka adalah jenis yang tidak dapat dipisahkan. Busa yang dihasilkan sedikit tapi dapat bekerja di dalam sadah. Contoh dietanolamida, alkohol etoksilat, sukrosa, ester, fatty alkohol, glikol, eter, gliserol, monosteara, dan sukrosa distearat. Ada juga surfaktan amphoteric, dapat bersifat sebagai non-ionik, kationik, dan anionik di dalam larutan. Jadi surfaktan ini mengandung muatan negatif maupun muatan positif pada bagian aktif pada permukaannya. Surfaktan jenis ini cukup mahal sehingga terbatas penggunaannya dan aplikasi yang sangat kuat, sangat khusus seperti kosmetik. Oke, selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu builder atau penguat, zat penguatnya. Builder atau penguat berfungsi untuk menguatkan efisiensi pencucian dari surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral penyebab kesadahan air dan membantu dalam mempertahankan pH larutan. Builder tidak boleh digunakan terlalu banyak karena dapat menimbulkan efek samping, yaitu panas di tangan. Senyawa builder yang sering digunakan yaitu fosfat, natrium sitrat, natrium karbonat, terus natrium silikat atau zeolit. Next, Kak. Nah, ini nilai NAB-nya ya, nilai ambang batasnya dari larutan sabun dan deterjen. Nilai ambang batas ini menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tanggal 14 Desember 2001. Next. Dan ini nilai hubungan antara kualitas kimia dan fisika dengan luas penutupan azola mikropila terhadap limbah cair laundry. Baku mutu nilai di atas berdasarkan Pergub Jatim nomor 72 tahun 2013. Akibat kelebihan deterjen, yang pertama iritasi. Next. Seperti ini ya teman-teman nih gambarnya.
iritasi pada kulit ya biasanya ya. Terus juga kerusakan ikan karena limbah deterjen yang biasa pabrik-pabrik deterjen itu membuangnya ke kali itu menyebabkan kerusakan ikan, merusak, merusak apa namanya ekosistem di kali tersebut seperti ikan dan lain sebagainya. Eh, Cara pengendalian efek lingkungan dari deterjen dan sabun sebagai insan yang peduli dengan keselamatan lingkungan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk sedikit menekan efek buruk yang ditimbulkan penggunaan deterjen. Sebelum memilih deterjen, perhatikan jenis surfaktan yang terkandung dalam deterjen. Pilihlah yang mengandung LAS atau LABS linear benzesulfonat, bukan ABS yang sulit terurai. Terus pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau yang kadar fosfatnya sangat rendah. Limbah cucian dengan kadar fosfat rendah sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan tanaman, tapi tidak baik untuk badan badan air. Yang selanjutnya, beberapa deterjen mengandalkan produknya sebagai deterjen berlimpah busa. Sebaiknya pilih saja deterjen yang mengandung sedikit busa sehingga air yang digunakan untuk membilas tidak terlalu banyak. Terus yang terakhir, gunakan produk lokal. Selain membudayakan cinta produk dalam negeri dan membantu perekonomian, penggunaan produk lokal akan meminimalisir sejak korban yang dihasilkan dari transportasi. Sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh balik ke slide awal. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 5. Kelompok 5. Iya, kelompok 5. Ayo, terkait sabun dan deterjen ini menarik nih. Ada pertanyaan? Yuk, dari teman-teman yang lain. Ya, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Dan dari kelompok mana? Kenapa toksisitas deterjen harus diatur hukum yang berlaku di Indonesia ya, Pak? Tampung dulu. Tanya kedua. Dari kelompok mana? Namanya siapa? Kelompok 3 dengan Kabutet. Oh, oke. Ditampung dulu ya, Saudari Butet Desi. Baik, Mas Irfan. Oke. Ada yang lain? Silakan kalau ada yang lain.
Yuk, udah nggak ada yang bertanya lagi. Oke, silakan dijawab dulu. Oh, silakan. Siapa yang jawab? Faisal atau Catherine atau saya? As, Ya boleh Kak. Pak Raden, silakan jawab. Eh, Kalau menurut saya sih, karena selain efek toksitas kepada lingkungan yang tinggi juga, itu juga mempengaruhi ikan, tanaman, hewan yang meminum menjadi air limbah tersebut. Dan dibuatnya hukum masih banyak yang melanggar aturan tersebut sih. Gimana ya ngejelasinnya ya? Mungkin dari Kak Irfan bisa ditambahin Kak. Ini kan toksisitas industri deterjen itu juga berbahaya kan. Nah, pertama kan karena menyebabkan kerusakan lingkungan seperti habitat ikan, habitat sungai, danau bisa tercemar gara-gara pembuangan limbah yang tidak diatur. Eh, Pada kasus yang tadi itu juga kan ada sebuah danau tercemar, walaupun sudah diatur masih ada yang melanggarnya, apalagi tidak ada aturan untuk mengatur toksisitas deterjen tersebut. Jadi harus ada penegakan hukum dan peraturan juga harus dibuat. Sekian dari saya. Cukup jelas Kak Butet? Saudari Butet, Desi? Jadi pertanyaan tadi kenapa apa tadi penegakan hukum? Mengapa pertanyaannya itu mengapa toksisitas deterjen harus diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia? Oke, mungkin saya bisa menambahkan ya, melengkapi lah. Ya boleh. Bapak, Jadi kenapa harus diatur? Karena kalau misalkan penggunaan deterjen atau zat-zat kimia lain itu melebihi standar yang seharusnya dan tidak ada hukum atau tidak ada peraturan yang mengatur, nah, dikhawatirkan nanti lingkungan itu sangat tercemar. Pernah nggak lihat sungai atau lihat rawa atau apalah gitu, yang itu penuh dengan busa. deterjen, dengan busa? Pernah dulu Pak, kasus di DKI kok nggak salah deh. Ya, bahkan ada yang namanya warga sekitar tuh mungkin ngasih namanya tuh kali busa gitu ya, karena saking banyaknya tuh deterjen yang dibuang ke situ. Ya tentu bukan deterjen yang digunakan oleh ibu-ibu untuk nyuci baju, bukan, tapi deterjen yang digunakan dalam industri tentunya kan, kalau dalam jumlah segitu banyak, karena benar-benar busanya tuh banyak banget gitu. Ya maksudnya nggak mungkin lah kalau ibu-ibu gitu rumah tangga ngebuang deterjen sebanyak itu gitu, kayaknya nggak mungkin. Nah, jadi kemungkinan besar pabrik gitu atau industri lah. Iya. Nah, kenapa harus ada hukum yang mengatur ya, supaya pabrik-pabrik itu atau industri itu tidak sembarangan gitu ngebuang deterjennya. Kemudian juga ya boleh-boleh aja sih pakai deterjen, tapi mungkin harus diolah dulu gitu kan. Akhirnya diparisir. Ya pokoknya harus bagaimana caranya supaya lingkungannya tuh nggak begitu tercemar gitu maksudnya, ya kan? Nah itu kenapa harus diatur dengan hukum. Ya sekarang gini, udah ada hukumnya aja orang masih melanggar gitu, apalagi nggak ada hukumnya gitu. Itu aja, jadi logikanya ya udah ada peraturannya aja orang masih melanggar. Nggak ada aturannya. Udah pasti melanggar, nggak ada aturannya. Gitu. Jadi, nah tapi memang kesadaran lingkungan masyarakat kita tuh aneh juga sih. Jadi kalau kita di sini gitu ya buang sampah sembarangan, kemudian ya pokoknya kayak gitulah, merusak lingkungan itu biasa aja gitu. Tapi ketika kita berkunjung ke negara orang, ke Singapura gitu atau ke Malaysia atau kemana, itu kita akan segan gitu untuk kayak buang sampah sembarangan, untuk merusak lingkungan, itu akan takut gitu, karena hukum di negara mereka itu benar-benar ditegakkan. Jadi kalau yang buang sampah denda sekian ratus ribu atau sekian juta kan lumayan gitu.
istilahnya kita cuma buang botol yang nggak seberapa nilainya, tapi dendanya 1 juta misalkan. Itu Waduh. akan takut gitu. Nah, tapi di Indonesia belum bisa kayak gitu, belum berlaku karena ya penegakan hukumnya masih lemah. Jadi Iya. banyak kan aturan-aturan terkait lingkungan itu di Indonesia hanya sebatas apa ya? Ya bisa dibilang Formalitas. formalitas aja gitu. Hanya sebatas aturan hitam di atas putih, tapi pelaksanaannya masih ya belum 100% lah pelaksanaan. Begitu. Jadi ya tapi itu PR untuk kita semua, ya kan? Teman-teman nanti juga begitu lulus kan akan kerja nih. Ya tentu akan ada menemui hal-hal seperti ini gitu, ada aturan yang seharusnya bisa ditegakkan, tapi ya dengan satu dan lain hal ya nggak bisa ditegakkan bisa gitu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain tadi, yang pertanyaan kedua apa tuh? Silakan dijawab. Baru satu pertanyaan. Apakah udah nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kelompok 5 akan tutup dengan Oke, kalau nggak ada coba next slide lagi. Saya mau lihat slide-nya. Oke. Deterjen adalah bahan pembersih yang mengandung. Oke. Nah, jadi deterjen Tanya tuh lagi dong, Irfan. oke, boleh tuh silakan tanya lagi. Tadi air sadah itu maksudnya air apa ya? Air sadah itu air buat mandi bisa juga kan? Kalau nggak salah sih. Air sadah. Ayo coba ada apa tuh? Air yang diambil dari air sumur kan sih? Air biasa yang pH netral. Bukan sih. Ayo, siapa yang bisa jawab tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Eh, Kalau yang saya lihat dari ini ya Pak, dari Google Pak, air sada itu kandungan mineral tertentu yang ada di dalam air, umumnya ion, kalsium, dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Air sada atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air dengan kadar mineral yang rendah. Itu sih Pak. Oke. Ya, jadi intinya air itu kan bermacam-macam sumbernya kan, ada yang dari sungai, ada yang dari air hujan, ada yang dari sumur gitu, ada yang dari ya mana-mana lah banyak gitu kan. Nah, ya air sada itu air yang punya kandungan mineral yang banyak gitu, ya kan. Jadi nggak bisa sembarangan langsung diminum karena tubuh kita kan nggak semuanya bisa menerima kadar mineral yang tinggi gitu, sehingga perlu dilakukan ya, penyesuaian dulu airnya. Itu juga apa perlu diketahui gitu. Jadi ada air mineral, ada air demineral gitu. Pernah nggak ke pasar swalayan itu atau ke toko itu makanan minuman itu lihat, pernah nggak sih merhatiin kemasannya itu air mineral atau air demineral? Pasti rata-rata Air mineral. nah, rata-rata pasti nggak merhatiin, pokoknya merek tertentu udah itu pasti minum gitu kan. Iya. Padahal air tuh ketika diminum ada dua tuh, ada yang mineral, ada yang demineral. Kalau yang mineral ya yang seperti yang kita tahu sehari-hari lah. Nah, tapi yang demineral itu artinya airnya cuma mengandung air gitu, nggak ada mineralnya, cuma mengandung H2O gitu. Itu juga ada juga gitu air yang hanya mengandung air doang. Ya, demineral nama air kosong istilahnya bahasa ini. Itu air demineral, tapi kalau yang sering kita minum memang mineral sih banyak. Nah, tapi untuk percobaan-percobaan di lab biasanya itu yang diminta adalah air demineral atau air suling istilahnya. Oh iya. Lanjut. Di air yang memang kandungannya cuma air doang gitu, nggak ada yang lain. Gitu. Ya, Pak. Nah, itu perlu kita terus next, Pak. Yang mana sabun? Sabun. Nah, ini sabun ya. Garam. Nah, sabun tuh pH-nya asam atau basa? Basah. Basa. Oke. Pertanyaan saya, kenapa kalau cuci tangan harus pakai sabun? Terutama pas pandemi kemarin nih COVID tuh, pasti cuci tangan pakai sabun. Karena virus-virus
eh bentar. Karena virus-virus biasanya sih ini Kalau sama garam. memiliki bakteri sifat bakteri siostatik, jadi membunuh virus, Hmm. sabun, dan tidak mencemari lingkungan. Yang lain, jawaban lain? Ada nggak? Ayo, ada yang lain? Silahkan terbuka ini. Dari kelompok lain bisa menjawab. Supaya bakterinya mati, Pak. Kenapa nggak pakai yang lain? Misalkan pakai yang lain kan, Deterjen gitu ya, Pak ya. kenapa harus sabun? Emang bakteri yakin bisa mati pakai sabun? Ayo. Di dalam sabun itu mengandung garam, natrium, Nah, air itu yang Kalau gitu bisa. kenapa nggak cuci tangan pakai garam? Dan sabunnya sudah mengandung garam Ayo. natrium. Jadi gini, sabun itu kan nih dibaca sifatnya kan dia itu kan mengikat lemak. Ya. Iya, Nah, artinya dia mengikat lemak itu mengisap lemak gitu. Nah, Iya. bakteri dan sel-sel tubuh di manusia, di hewan-hewan lain itu terdiri dari lemak. Jadi kalau teman-teman dulu belajar biologi gitu, di Kesmas belajar nggak biologi seluler, membran sel nggak belajar ya? Enggak. Nggak belajar ya. Nah, itu kalau teman-teman belajar biologi lah dulu pasti belajar SMA. Itu kan ada namanya membran sel. Iya, ya, paham. Nah, di membran sel Inti sel. tubuh manusia dan tubuh hewan itu dan tubuh tumbuhan juga sih, itu mah tumbuhan tuh agak beda. Beda. Nah, di membran sel hewan dan tumbuhan itu mengandung lemak, salah satunya penyusun membran selnya. Nah, sehingga bakteri atau virus itu kan pasti tersusun atas membran, tersusun atas lemak. Nah, ketika lemaknya ketemu sabun ya lemaknya keikat gitu. Nah, sehingga sel bakterinya hancur. Itu logikanya kenapa cuci tangan harus pakai sabun supaya lemaknya keikat sama sabun itu. Nah, kalau misalkan cuci tangan cuma pakai air biasa, lemaknya tetap ada, bakteri tetap nggak ada ikat. Iya, benar. Oke, next, Pak. Nah, sabun dan deterjen. Ya, kalau ini secara umum lah. Ya, umum. Oke, next. Deterjen. Ini juga secara umum. Ini sebenarnya nggak perlu ditampilin. Oh iya. Ini. Deklarasi zat aktif. Oke. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi deterjen itu atau surfaktan ini itu lihat tuh, bisa lihat di gambar itu kan. Itu ada kayak pentol korek kan? Iya, pentol korek. Nah, Iya. itu ada bagian yang takut air, Dia enggak. hidrofobik. Nah, hidrofobik itu hidro itu artinya air, fobik artinya takut. Fobia. Nah, jadi takut air. Makanya dia di bagian mana tuh? Di bagian dalam kan? Di ekor. Iya. Nah, kalau yang kepalanya yang biru itu hidrofilik, artinya suka air. Gitu. Sehingga dia menghadap keluar. Nah, itu yang di luar tuh air semua tuh H2O. Nah, itu yang makanya deterjen itu kalau kita lihat itu kan suka membentuk gelembung-gelembung busa kan? Iya. Nah, gelembung busa itu sebenarnya ini tuh gelembung busa yang kita sering lihat, ya kan? Ini gelembung busa begini nih, aslinya. Pantesan ada yang di atas air gitu. Nah, Busanya. itu di tengah-tengah itu kan bolong kan, istilahnya nggak ada ini ya karena mereka takut air makanya kosong, nggak ada isinya. Ini tuh busa, gelembung busa ini kalau diperbesar secara kimia kayak gini kira-kira. Nah, itu fungsinya dia mengikat lemak. Oke, next. Surfaktan, anionik. Oke, next. Oke, next. Nah, ini biasanya untuk ini deterjen yang sifatnya yang kuat gitu ya, yang bikin gatel gitu. Ini karena ini salah satunya. Next. Nah, ini ya sesuai dengan ini. Oke, next. Next lagi.
Hubungan antara konsumen. Nah, ini dari mana ambilnya nih? Lupa saya, itunya jurnal. Nah, ini harus disantumin harusnya sumbernya. Iya. Nulisnya siapa gitu. Penutupan, oke. Ya, oke. Ini juga jurnal, ini lupa Harus itunya. dicantumin. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang kan, Sungai Busa atau Kali Busa itu ya di Jakarta juga ada, maksudnya di Jabodetabek itu ada. Enggak hanya ini kan kayaknya di luar negeri nih fotonya kok. Karena kalau di Indonesia sungainya pinggirannya nggak kayak gitu. Bener. Okay, next. Oke, next lagi. Oh, udah habis. Oke, mungkin satu pertanyaan untuk semua ya sebelum kita tutup. Kalau misalkan orang mencuci motor gitu ya, kan pasti teman-teman pernah lah gitu ya, sekali 2 kali atau paling nggak cuci steam gitu ya. Nah, itu bagusnya busa deterjennya dibuang kemana? Yang paling bagus tetapi paling bisa dilaksanakan, yang paling bisa diterapin langsung, itu gimana? Dikumpulkan terus lalu diolah, nggak mungkin ya. Kalau dibuang biasanya kalau masyarakat umum dibuang ke comberan sih langsung. Ya itu kan masalah umum, maksudnya Ya. kalian kan udah belajar nih, Ya. udah kuliah ini nih ya kan, belajar deterjen begini. Nah, kira-kira ngapain tuh? Menurut Kalau saya sih seperti ini Pak, Gimana? septic tank gitu Pak. Jadi dia punya lubang khusus pembuangan busa gitu. Oke. Itu kira-kira gampang nggak untuk diimplementasikan di masyarakat? Sebenarnya itu memakan lahan juga sih Pak ya. Cuman kan ini konsepnya kan cuci motor gitu. Oke. Otomatis dia punya usaha, terus juga ya mau nggak mau dia harus membuat itu Pak, membuat apa namanya kayak septic tank lubang gitu Pak, penampungan busanya sebelum dibuang ke kali, atau bisa juga dia langsung ngerembes ke bawah kan, ke tanah. Oke, idenya bagus sih, cuma untuk pelaksanaan kayaknya masih sulit karena tadi lahannya itu kan perlu khusus ya. Nah, coba ada ide lain nggak dari teman-teman lain yang kira-kira tanpa memerlukan lahan yang lebih luas, kemudian lebih simpel gitu misalkan? Atau sabunnya mungkin deterjennya diganti dengan bahan apa gitu yang lebih ramah lingkungan? Ada nggak kepikiran? Nah, ini kayak gini-gini maksudnya nih teman-teman bisa untuk penelitian skripsi nih. Mengganti itu sabun yang efektif tapi dengan kandungan yang lebih ramah lingkungan, atau yang bahasa kerennya bio apa tadi lupa saya. Ayo. Biodegradable. Coba yang lain deh selain Irfan dan Raden Faisal. Ada nggak ide lain nih? Ini permasalahan sederhana nih, maksudnya pasti kita sering gitu kan sehari-hari nyuci motor atau paling enggak ya cuci steam lah gitu kan. Nah, itu kira-kira sabunnya bagusnya diapain gitu kan? Kalau cuma kalau rumah misalnya rumah kan mungkin ada spray tank gitu kan. Kalau rumah ya kalau habis mandi gitu. Nah, tapi kalau yang cucian motor ini nih, ini saya perhatiin hampir semua cucian motor, mobil gitu juga. Itu nggak ada ininya, nggak ada penampungannya atau apa gitu, pengolahan nggak ada. Jadi habis nyuci gitu, ya udah langsung dibuang aja gitu kan ke saluran gitu. Coba perhatiin nih, ada nggak yang cuci motor mau yang paling murah sampai yang paling mahal tuh tempat cuciannya? Itu pasti ininya air sisa itu pasti langsung dibuang ke saluran. Nggak ada yang diolah dulu atau diapain dulu, nggak ada pasti. Iya, nggak ada Pak. Ya kan? Mungkin Pak saran jangan saya dah, yang lain dulu. Nah, yang lain dulu, coba yang lain gimana? Ada nggak ide? Oh, kira-kira harus begini nih Pak. Harusnya pakai sabunnya yang kayak gini nih.
atau dibikin apa? Ya gimana idenya gitu? Ini kan calon-calon sarjana semua gitu. Jadi harus ada ide-ide yang bagus nih gitu. Ketika nanti udah lulus jadi bisa berkontribusi buat eh, masyarakat bener gitu. Jangan hanya sekedar gelarnya aja gitu. Ya kan? Kira-kira apa nih? Yang itu udah paling real tuh. Contoh paling real tuh cuci motor itu. Semua orang pasti pernah lah cuci motor kan, atau cuci mobil gitu. Itu diapain nih kira-kira? Mungkin Pak, kalau menurut saya mengurangi deterjennya gitu. Oke, mengurangi tentu pasti. Nah, tapi nggak bersih dong nanti motornya. Kalau dikurangi motor nggak bersih ya, buat apa cuci motor? Ayo, gimana tuh, itu masalah nyata loh, itu sehari-hari loh. Pakai cara lain, Pak. Apa sih cara Kan lainnya? sekarang udah ada cuci motor yang pakai uap. Cuci motor pakai uap. Iya. Oh iya, masa sih? Heeh. Jadi Jadi dia gimana pakai sistemnya teknologinya kalau tuh menggunakan uap panas, Pak. Sama kayak cuci motor juga kok bersih. Oke, itu nggak pakai sabun? Enggak, Serius? Emang ada di daerah mana? ada di Jaksel. Oh, baru dengar saya. Iya. Nah, Jadi itu mungkin bisa jadi terobosan nanti buat kedepannya walaupun Oke, sedikit oke. lebih pricey, tapi Berapa kan bisa harganya itu? lebih eco. 100 ada, 100.000. Enggak nyampe sih, Mobil Pak, dari- paling 60. Oh, lumayan juga sih. Kalau yang cuci motor biasa kan paling 15.000. 15.000, 20.000 ya. Tapi boleh juga sih untuk kedepannya bisa dicoba. Barangkali kalau udah banyak yang kayak gitu. Tapi masih pakai air kan? Iya, uap air. Coba ada nggak sih fotonya, coba deh. Atau ini Ada. coba Guys, ditampilin nggak deh. punya. Di internet, coba cari deh. Penasaran juga sih. Saya baru dengar soalnya. Ada nggak foto pakai cuci uap? Lihat saya aja deh. Steam. Udah kelihatan belum, Pak? Oh, oke. Itu pakai uap yang disemprot gitu ya. Tapi nggak Iya. panas itu emang. Enggak sih, Pak. Ada standarnya. Kata abang-abangnya. Oh gitu. Jadi Heeh. nggak benar-benar nggak pakai air ini ya? Enggak. Maksudnya pakai air. Cuman air yang langsung itu enggak dijadikan uap airnya. Oh, emang tanah-tanah gitu yang belok-belok gitu kalau hujanan bisa hilang. Keangkat lumayan sih, debu-debunya juga keangkat juga. Oh gitu. Oh iya, boleh juga sih, ini ide bagus. Tapi ya tadi tuh ngerjain juga lama tuh kayaknya tuh. Iya, lumayan. Dia di lab satu-satu gitu kan. Ya tapi boleh lah untuk terobosan ke depan gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Selain pakai uap, saya juga tahu tuh uap. Nah ini fungsinya diskusi itu seperti ini sebenarnya. Jadi kita saling sharing gitu kan. Saya juga kan nggak semuanya tahu gitu. Pasti ada hal-hal yang memang kekinian yang mungkin teman-teman lebih duluan tahunya gitu. Ada lagi nggak cara lain kira-kira yang bisa dikerahkan gitu untuk mengatasi permasalahan pembuangan limbah, sabun terutama, deterjen. Atau mungkin bisa nggak kira-kira dibuat sebuah lama ya, proses pembuatan senyawa khusus yang entah dari apa tanaman atau apa gitu yang dia menyerupai sabun gitu fungsinya. Tapi itu saya kira lama gitu ya, perlu penelitian lebih lama. Oke, ada ide lagi nggak selain yang tadi? Nah ini menarik nih kayak gini nih, jadi nah ini bisa diteliti nih teman-teman. Jadi nanti skripsi gitu, penelitian. Nah, bagaimana dampak terhadap lingkungan
dalam penggunaan sabun ya kan, untuk cuci motor sama yang tadi tuh dibandingin sama apa namanya yang pakai Yang uap. uap. Nah, pakai uap dibandingin gitu kan. Kira-kira secara ekonomis sama secara kebersihan mana yang lebih untung gitu kan. Kemudian secara kesehatan, baik kesehatan lingkungannya ataupun kesehatan si tukang cucinya, jangan-jangan tadi pakai uap itu berdampak untuk kesehatan si tukang cucinya juga tuh. Karena kan panas kan. Nah, kemudian dia tadi kayaknya nggak pakai pelindung atau apa gitu kan, langsung kena muka. Nggak pakai APD-nya. Nah, itu apakah nanti berdampak kepada, ya pasti kan berdampak kan, namanya panas, kena muka, kena tubuh kan. Nah, itu bisa diteliti nanti teman-teman untuk skripsi gitu. Jadi skripsi itu kalau bisa yang benar-benar real, kita alami langsung, kemudian kita benar-benar tahu seperti apa. Nah, itu yang diteliti gitu. Jangan menelitiannya atau ke pulau mana, jangan. Tapi yang sehari-hari aja, yang kita alami sehari-hari, yang masalahnya seperti apa nih? Oh, menarik nih, diteliti. Nah, itu. Jadi skripsi itu gampang sebenarnya. Ya kan, karena semua sehidup kita ini masalah semua gitu. Ya banjir lah, tadi pagi hujan bisa deras. Itu kan udah masalah lingkungan juga. Masalah kesehatan juga kan, bisa teliti itu. Kesehatan masyarakat yang tinggal di pinggir Kali Ciliwung sama yang tinggal di apartemen misalnya. Itu udah beda pasti. Terus kemudian terkait dengan pembuangan sampah, terkait dengan polusi udara, banyak banget yang bisa diteliti. Nah, itu bisa. Ini semester berapa sih sekarang? Semester 5 ya? Iya, 6. Ya, 5. Ya, Pak, tahun depan tuh skripsi kan? Udah. Iya, semester. Nah, itu berarti dari sekarang udah mulai harus kepikiran tuh mau penelitian apa gitu, mau judulnya apa. Jangan sampai nanti begitu skripsi belum tahu mau meneliti apa. Jadi kalau menurut saya yang gampang-gampang aja kayak tadi kan, cucian motor itu menarik tuh. Kemudian nanti sekarang nih lagi tren, mungkin kalau yang pakai lab itu agak susah ya. Yang terlalu lab kayak apa obat yang kemarin tuh yang lagi kontroversi itu kan kayaknya susah untuk penelitian pakai lab. Yang gampang-gampang ya misalkan penggunaan itu apa pemanis buatan gitu misalnya. Atau gula buatan kan ada juga gula buatan. Itu buat kesehatan seperti apa. Terus kemudian yang paling gampang tadi tuh penggunaan transportasi, orang yang transportasinya sehari-hari naik motor sama yang misalkan naik busway, nah kira-kira secara kesehatan kalorinya seperti apa gitu bedanya gitu kayak gitu. Pokoknya penelitian itu membandingkan sesuatu antara satu objek sama objek lain, dibandingin kira-kira apa bedanya, itu penelitian intinya, sehingga nanti bisa kelihatan mana yang lebih bagus, sehingga nanti disarankan oh ternyata menurut hasil penelitian lebih bagus ke UMHT itu naik busway karena tingkat polusinya rendah, denyut jantung atau kesehatan orangnya juga bagus karena di jalan kaki kan, atau seperti apa nanti penelitian hasilnya seperti itu kan. Baru rekomendasinya adalah mewajibkan seluruh mahasiswa Kesmas naik busway. Nah, gitu penelitian. Gitu. Jadi dari masalah kemudian kita cari analisisnya seperti apa, baru nanti kesimpulan sarannya seperti apa. Oke, saya kira itu nanti untuk UTS minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, di jam 5 sore ya. UTS-nya saya sih pengennya UTS-nya sehari aja lah. Jadi kasih soal hari ini ngumpulin besok gitu. Jadi saya juga nggak nungguin, maksudnya nggak standby di Zoom, nggak usah lah. Kerjain sendiri aja di rumah. Kayak sehari gitu nanti. Ya paling berapa soal lah, 5 atau ya nggak sampai 10 lah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Recording warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, absen belum. Abis ini nanti saya buka. Nanti saya kabarin kalau udah dibuka. Absennya 2 kali ya, pertemuan kemarin. Kan 2 kali tuh. Nah, kemarin kan baru 1. Nah, berarti hari ini yang pertemuan kemarin 1, sama pertemuan hari ini 1. Jadi absennya 2 kali. Atau nanti hari ini absen yang pertemuan kemarin, besok
Ya bang, update gitu perkembangan aja. hari ini. Ya gitu aja Pak. Ya pokoknya nanti saya kabarin lah, gampang lah kelas. Iya, iya, iya. Tapi jangan sampai sebelum UTS pas baru ini. Ya iya, gampang lah. Udah nanti kan masuk semua kan? Semua. Ya udah. Oke, selamat berakhir pekan. Semoga nggak ada yang kebanjiran kan hari ini. Enggak.